Teman-teman, kok kayaknya banyak ikan di danau? Ya udah cepetan kita tangkap. Ya nih, nggak sabar mau makan ikan bakar. Stop, tunggu dulu. Kenapa? Kita kan belum bawa umpan, kita harus cari dulu. Alah, nggak apa, kita coba aja dulu. Ya. Teman-teman, kok susah Cepetan ditarik? bantuin Steven. Lah, kok dapatnya tulisan? Karena udah aku bilang cari umpan dulu. Kok ada tulisan? Buruan buka. Kita disuruh mengikuti ibadah anak Betani Solo 3 Januari 2021 jam 12 siang dengan tema Mancing Mania. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai jumpa. Dingin banget ya di sini. Salju di mana-mana, di pohon ada salju. Dingin banget di sini. Oh iya, hari ini kita ada di mana? Oh iya, benar hari ini kita ada ibadah. Yaudah kita sapa dulu yuk adik-adik. Halo adik-adik, gimana kabar kalian semua? Pasti baik-baik aja dong. Pastinya dong. Nah adik-adik, hari ini kita akan memulai ibadah kita. Jadi kita mau berdoa dulu yang akan dipimpin teman kita yang ada di rumah. Silahkan. Shalom teman-teman, gimana kabar kalian? Pastinya baik-baik saja dan luar biasa. Sebelum ibadah anak online ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami anak-anak-Mu akan beribadah. Tuhan berkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Kami rindu untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dadah teman-teman. Nah, kita sudah berdoa, sekarang kita akan memuji nama Tuhan. Pastinya kalian harus pada semangat semua. Jangan pada loyo ya. Yuk kita memuji Tuhan. Shalom teman-teman. Shalom. Nah, hari ini kita sedang merayakan sesuatu nih. Ada yang tahu nggak? Hayo Samuel tahu nggak? Apa ya? Ayo, Kristo tahu nggak? Apa ya? Nah, kita sedang merayakan Natal. Yeay! Nah, karena kita sedang merayakan hari Natal, kita harus bersemangat untuk memuji nama Tuhan. Yuk kita mainkan lagu dari Pulau dan Benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu nyanyi pujian semua bagi nama penebus.
nyanyi lebih semangat. Yes! Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Salam bagimu sekalian. Selamat hari Natal dan tahun baru. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. And Happy New Year. And Happy New Year. Yeay! Teman-teman, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. I mati berlimpah dan bersukaria, turut semua kebaikan.
juga, hadiahku permen. Alah gitu aja kok bangga. Aku nih roti. Soalnya bukan bawanya mainan sama makanan. Yang harus bawa itu yang bagus. Emang kamu bawa apa? Aku bawanya kosong. Kamu ngasih tahu tapi kok nggak bawa hadiah? Hadiahnya kosong. Ini kamu suka hadiahnya besar banget. Isinya apa ya? Nah, hadiahnya ini hadiah khusus, hadiah yang sangat berharga buat Tuhan. Kalian pasti pengen tahu kan isinya apa? Tahu. Nah, kalian harus membuka firman Tuhan dulu. Karena hari ini kita akan belajar bagaimana mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Tapi Evan nggak bawa hadiah, Bu. Gak apa-apa, yang penting kalian sekarang ikuti dulu ibadah anak Betani Solo. Ayo. Ayo. Shalom anak-anak Betani, ketemu lagi kan dengan Bu Wungsu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang orang-orang yang memberikan hadiah yang terbaik. Siapa ya orang itu? Nah, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, pimpin anak-anak-Mu yang ada di rumah Tuhan, supaya mereka boleh duduk diam mendengarkan firman-Mu, dan pimpin mereka supaya mereka mengerti dan mereka bertumbuh dalam pengalaman akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus dilahirkan di sebuah kandang karena tidak ada tempat lain lagi di seluruh kota Betlehem. Betlehem letaknya di daerah Yudea yang dipimpin oleh Raja Herodes. Raja Herodes ada di Yerusalem saat orang Majus yang datang dari timur bertanya, "Di manakah raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Kami melihat bintangnya dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar bahwa ada raja lain yang baru lahir di Yudea, dia sangat marah juga kepada semua orang di Yerusalem. Lalu Herodes panggil semua imam kepala dan ahli Taurat Yahudi dan bertanya kepada mereka tempat raja yang baru lahir itu. Bangsa Yahudi percaya bahwa mereka akan punya seorang raja. Mereka diberitahukan bahwa dialah Mesias penyelamat dunia yang akan lahir di Bethlehem. Mereka sampaikan itu kepada Herodes. Lalu Raja Herodes mencari akal untuk menjebak orang Majus. Herodes lalu memanggil orang Majus itu bertemu dan mencari tahu saat tanda bintang raja orang Yahudi itu pertama kali muncul. Setelah ketemu, kembalilah dan beritahu aku. Tapi diam-diam Herodes mau tempat raja yang Yahudi itu supaya dia bisa membunuhnya. Lalu orang Majus pun berangkat dan bintang yang mereka lihat di timur menuntun mereka ke Bethlehem. Bintang itu mendahului mereka dan berhenti di tempat di mana Yesus berada. Orang Majus sangat sukacita, mereka pun masuk dan bertemu Maria dan Yesus. Mereka pun berlutut dan menyembah Yesus. Mereka memberinya hadiah spesial layaknya seorang raja, emas, kemenyan, dan mur. Nah, kalian pasti sudah melihat filmnya kan tadi? Dan Bungsu percaya bahwa kalian sudah menebak ya, siapakah orang-orang yang membawa hadiah ketika Tuhan Yesus lahir? Ya, mereka adalah orang Majus. Hari ini kita akan belajar ada 3 fakta tentang orang Majus. Ya, kita akan belajar orang-orang seperti apa ya yang dipakai Tuhan untuk mereka datang pada saat Tuhan Yesus lahir. Siapakah orang Majus ini? Yang pertama, orang Majus ini kalau di dalam bahasa Alkitab bahasa Inggris di situ dikatakan the wise men. Artinya apa? Mereka adalah orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang pintar. Mereka ini adalah orang-orang yang pandai dalam ilmu pengetahuan. Mereka juga seorang astronom. Kemudian mereka juga para ahli-ahli filsafat. Mereka pintar, orang bangsawan, mungkin juga mereka raja juga. Nah, satu hal, Tuhan juga memanggil mereka.
Lewat apa? Tadi kita lihat di filmnya, yaitu dengan satu bintang yang sangat besar. Ya, bintang yang terang besar yang ada di timur. Ketika mereka melihat bintang itu, apa yang terjadi? Wah, mereka lihat, oh, pasti ada sesuatu yang terjadi ketika ada satu bintang yang ada di atas bersinar dengan terang. Ada satu yang paling besar. Dan mereka mencari tahu, tadi di filmnya, mereka mencari tahu dan akhirnya apa? Akhirnya mereka mengetahui bahwa ada seorang raja yang lahir, raja yang menyelamatkan seluruh umat manusia, yaitu Tuhan Yesus. Nah, mereka setelah mengerti tentang hal ini, apa yang terjadi? Kita lihat yang pertama tadi, mereka adalah orang-orang pintar. Mereka ini adalah orang-orang yang antusias. Antusias itu apa sih anak-anak? Antusias itu orang yang bersemangat, orang yang senantiasa bersemangat. Nah, ketika mereka mengetahui bahwa ada satu bintang yang terang ya di timur, dan di situ mereka sudah menemukan bahwa akan ada bayi yang lahir, ya, seorang raja yang menyelamatkan manusia, mereka kemudian mencari bayi itu, mencari raja itu. Nah, gimana patokannya mereka mencari? Nah, mereka mencari, pada zaman dulu mereka mencari hanya dengan bintang saja. Jadi bintang itu saja petunjuknya, tidak ada yang lain. Kalau zaman sekarang kita bisa cari di Google, oh mana ya? Atau kita mau langsung kalau sudah ketemu tempatnya, kita mau naik pesawat biar cepet. Nah, kemudian apa yang terjadi? Mereka kemudian berangkat pergi ke Yerusalem. Sampai di Yerusalem, ya, mereka ini kemudian bertanya kepada Raja Herodes yang waktu itu memerintah atas Yerusalem. Dia berkata di dalam Matius 2 ayat 2, mereka bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Lihat di sini, orang-orang Majus adalah orang-orang yang antusias. Ketika mereka melihat berita tentang kedatangan Tuhan, kelahiran Tuhan Yesus, mereka langsung berangkat menyeberangi padang gurun. Lihat, padang gurun itu kalau siang hari itu panas, malam hari sangatlah dingin, belum lagi dengan binatang-binatang yang berbahaya. Dan juga perjalanan yang sangat lama. Mereka terus berjalan untuk mencari bayi Yesus. Kemudian tidak cukup hanya itu ya anak-anak. Mereka sampai di Yerusalem, ketemu rajanya Yerusalem yaitu Herodes. Nah, Raja Herodes ini juga rajanya pengen membunuh bayi Yesus. Karena apa? Karena Raja Herodes iri kalau bayi Yesus itu ada, dia bakalan kegeser dia menjadi raja. Nah, anak-anak, kita lihat di sini, kita belajar bahwa orang-orang Majus ini orang-orang yang sangat antusias. Ketika dia mendapatkan satu tanda bahwa Yesus sudah lahir, seorang juru selamat lahir, mereka berangkat pergi. Ya, tidak melihat waktu berapa lama mereka akan sampai, tidak melihat berapa bahaya mereka akan sampai, tapi mereka dengan antusias pengen ketemu Tuhan, dan mereka dikatakan pengen menyembah Tuhan. Terus kemudian ketika mereka mendengar bahwa bayi itu ada di Bethlehem, mereka masih jalan lagi. Lihat rintangan yang begitu banyak yang dilakukan oleh orang Majus ini, tapi mereka tetap bersemangat karena mereka akan ketemu Tuhan, karena mereka akan menemui Tuhan Yesus. Hal yang luar biasa ya anak-anak, orang-orang Majus ini. Nah, mereka akhirnya mengikuti bintang itu sampai bintang itu berhenti di satu tempat, yaitu kandang domba. Disitulah mereka menemukan seorang raja yang lahir, yaitu juru selamat, yaitu Tuhan Yesus yang lahir. Dan ketika mereka di sana, nah ini fakta yang ketiga, mereka datang nggak cuma dengan tangan kosong, ya, mereka datang kepada Tuhan itu tidak dengan nggak bawa apa-apa, tapi mereka datang kepada Tuhan, mereka membawa persembahan. Persembahannya apa sih? Persembahannya yang terbaik pada zaman dahulu, yaitu emas, kemenyan, dan mur.
zaman dahulu 3 benda ini adalah barang yang sangat berharga. Nah, itu yang mereka persembahkan kepada Tuhan. Bayangin, mereka bawa dari negerinya, dibawa sampai ke Bethlehem. Itu juga berbahaya, karena kan mungkin bisa saja para perompak, para penyamun bisa menghadang mereka sehingga mereka kehilangan harta bendanya. Tapi sekali lagi, ketika orang Majus itu datang kepada Tuhan, dikatakan semuanya dibuat Tuhan berjalan dengan lancar, dengan aman. Dan sampai mereka di hadapan Tuhan Yesus, dikatakan mereka langsung menyembah kepada Tuhan. Nggak usah dikasih kode, yuk sekarang kita menyembah atau basa-basi dulu, enggak. Tapi begitu mereka datang, mereka menyembah kepada Tuhan dan mereka mempersembahkan hadiah yang luar biasa di hadapan Tuhan. Hadiah yang sangat berharga, dan saya percaya itu banyak hadiahnya, nggak cuma satu tapi banyak. Itu semua mereka persiapkan karena mereka tahu mereka menyembah kepada Tuhan yang benar, mereka menyembah kepada Raja yang bisa menyelamatkan umat manusia, Raja yang mulia. Nah, anak-anak, dari kisah ini kita belajar, ya, kita belajar sesuatu. Yang pertama adalah kita harus jadi anak Tuhan yang bersemangat, ya, anak Tuhan yang selalu antusias untuk ketemu Tuhan. Apalagi menjelang akhir tahun ini, ya anak-anak, kita kemarin sudah mengalami pandemi, kita di rumah, ya, kita sudah berapa bulan di rumah, ya, mesti bosan, mesti nggak enak. Tapi sekali lagi kita menjadi seperti orang Majus, orang yang antusias, bersemangat untuk bertemu dengan Tuhan. Nah, kita akan lihat di Amsal 18 ayat 14. Di situ dikatakan orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Artinya apa? Orang yang bersemangat itu dapat menanggung penderitaan apapun, dia akan tanggung. Kenapa? Karena dia bersemangat untuk dia terus maju. Ya, anak-anak, kita akan lihat dulu, ya, kita akan lihat dulu bagaimanakah perjalanan orang Majus supaya kalian bisa mengerti bagaimana antusiasnya mereka. Walaupun mereka dihadang banyak hal, tapi mereka terus maju untuk mereka mencari Tuhan dan menemukan Tuhan. Nah, apalagi juga anak-anak, kita akan lihat sekarang, ya. Nah, apalagi di dalam masa pandemi ini, sekali lagi, sebentar lagi kita memasuki tahun 2021. Terus kita berpikir, tuh nanti kita di rumah lagi terus. Jangan patah semangat. Kenapa? Tuhan sudah berjanji kepada kita bahwa Dia Allah yang memimpin kita, memelihara kita, menjagai kita. Pasti akan selesai masalah kita semua dan kita bisa sekolah lagi, kita bisa sekolah minggu lagi. Satu hal yang Tuhan mau dari kita adalah kita menjadi orang yang bersemangat. Apapun penderitaan yang kita alami hari ini, kalau kita bersemangat, kita akan mampu menanggungnya. Kita akan mampu melewati semuanya ini. Amin, anak-anak. Nah, yang kedua adalah kita harus memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan lihat di Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, anak-anak, tadi Bu Bungsu sudah membawa hadiah yang sangat besar sekali. Isinya apa ya itu? Mesti kalian pengen tahu kan isinya apa?
isinya kadonya bungsu tadi adalah sesuatu yang sangat berharga buat Tuhan, dan pasti Tuhan senang. Nah, yuk kita mau lihat hadiah apa ya yang ada di dalam kado yang sangat besar itu. Nah, kita akan buka hadiahnya bareng-bareng. 1, 2, 3. Nah, anak-anak, kalian pasti sudah tahu kan? Ya, itu adalah kita. Teman-temanmu, bungsu, ini adalah kado yang terindah buat Tuhan. Kalau kita mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan, ini adalah kado yang terbaik yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Jadi, anak-anak, menyongsong tahun 2021, kita harus mempersembahkan tubuh kita seperti firman Tuhan tadi sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Artinya apa? Artinya kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang menjaga hidup kita supaya kita tidak melakukan hal-hal yang salah, hal-hal yang dosa. Apa tuh hal-hal yang dosa, hal-hal yang salah? Yaitu dengan menjaga mulut kita, menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, supaya kita ini dikatakan berkenan kepada Tuhan. Caranya gimana? Caranya adalah kita membatasi diri dengan menonton YouTube yang nggak penting ya anak-anak. Ingat, karena apa? Dengan kita menonton hal yang nggak penting itu membuat kita menjadi jauh dari Tuhan. Itu yang Tuhan tidak suka. Nah, yang kedua adalah nanti kalau kalian sudah masuk sekolah minggu, kalian bisa menjadi pelayan-pelayan Tuhan, melayani Tuhan di bidang apapun, choir, atau mungkin singer di sekolah minggu, atau mungkin juga kalian membantu kakak-kakak di nyuci, kalian bisa bantu mereka. Kemudian apalagi? Yang ketiga adalah menjadi berkat, menjadi saksi Tuhan. Gimana caranya? Kan kita masih kecil, bungsu, kan masih kecil, gak bisa dong. Jadi istilahnya orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Jangan salah ya. Kalau di Alkitab ada banyak anak-anak kecil yang dipakai oleh Tuhan. Dengan pemberianmu, dengan pemberian kamu melayani Tuhan atau kamu memberi untuk pekerjaan Tuhan, itu juga salah satu hal kalian bisa menjadi memberikan persembahan yang indah buat Tuhan. Kemudian apalagi kalian bisa menjadi saksinya Tuhan, bisa membawa keluargamu, teman-temanmu untuk datang kepada Tuhan, menjadi berkat buat teman-temanmu. Seperti itu ya. Jadi bisa banyak hal kita lakukan untuk ya memberkati orang lain lewat apa? Lewat harta kita, lewat hidup kita, juga lewat perbuatan kita. Jadi anak-anak, berilah dirimu menjadi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Di tahun 2021 kita membuat komitmen supaya kita jadi anak Tuhan yang baik. Persembahkanlah nilai yang terbaik untuk Tuhan. Persembahkanlah pelayananmu yang terbaik kepada Tuhan. Tidak malas-malasan, tapi sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kemudian apalagi? Kalian bisa jadi saksi teman-temanmu, ya, keluargamu, atau kita mendoakan orang tua kita. Nah, itu adalah salah satu hal contoh supaya kalian bisa menjadi berkat di mana-mana kalian berada. Oke anak-anak, di seksi kali ini Bungsu akan mendoakan kalian supaya di tahun 2021 kita tetap ada dalam perlindungan Tuhan, kita tetap semangat, kita akan terus ada di dalam jalurnya Tuhan, dalam berkat Tuhan. Yuk sekarang kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Engkau melihat anak-anak-Mu yang ada di rumah saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau melihat mereka satu persatu Tuhan. Jamah mereka satu persatu supaya mereka menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa di tahun yang akan datang Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau melihat kesusahan mereka Tuhan. Engkau melihat kesedihan mereka Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan menjawab kami Tuhan. Engkau akan menyembuhkan corona dari Indonesia ini Tuhan. Dan anak-anak boleh beribadah kembali. Dan anak-anak boleh bersekolah kembali Tuhan.
Juga di tahun depan Tuhan, anak-anakmu Tuhan bertumbuh di dalam pengharapan Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan supaya mereka Tuhan di tahun yang akan datang ini Tuhan, mereka boleh berprestasi di dalam sekolahnya. Mereka juga Tuhan menjadi saksi-Mu terhadap banyak orang Tuhan, supaya genap firman-Mu atas anak-anak Tuhan. Dan kami percayakan mereka dalam tangan-Mu Tuhan, supaya mereka tetap ada dalam perlindungan kuasa-Mu. Berkati keluarga mereka masing-masing Tuhan. Kami serahkan tahun depan dalam tangan-Mu, masa depan anak-anak kami dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pastinya teman-teman sudah dengar firman hari ini kan? Gimana, memberkati atau tidak? Pastinya memberkati dong firman hari ini. Iya. Nah, kalian pasti udah nunggu nih aktivitas hari ini apa? Aktivitasnya apa nih? Aktivitas hari ini adalah membuat boneka salju. Nah, kalau kalian udah buat, jangan lupa ya difoto, diupload, dan tag di Instagram kita @ibadahana_Betani Solo. Dan juga kami berterima kasih sama volunteer yang sudah membantu ibadah hari ini. Oh ya, adik-adik jangan lupa juga ya buat saksikan ibadah anak setiap minggunya. Pastinya akan lebih seru dan akan ada tema yang lebih menarik lagi. Jangan lupa juga buat like, Share. dan subscribe. See you and God bless you. Bye.